Di tempat lain, sebuah portal ke abis terbuka, dan Taehyun melangkah melewatinya. Setelah berada di sisi lain, dia berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi tempat ini setelah regresi, dan dia benar-benar tidak merindukannya. Pikirannya terhenti saat salah satu pegawai yang bekerja di sana mengenalinya sebagai Taehyun. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari Well Player Association dan juga manajer dari Distrik 22 di kedalaman Abyssal. Paul Baker, yang juga seorang pemain peringkat A, berjalan bersama Taehyun. Saat mereka berjalan, Paul berkata bahwa ini pasti pertama kalinya Taehyun ke Abyss, dan Taehyun mengiyakan. Paul lalu menyarankan agar dia menyewa beberapa pemain sebagai pemandu atau bahkan tentara bayaran. Di sekitar sini, ada banyak tempat yang berfungsi sebagai rumah aman bagi para pemain untuk saling membantu menjelajahi distrik yang belum dipetakan. Sayangnya, mereka berada di Abyss, tempat binatang buas bisa saja menyergap kapanpun, bahkan di zona yang disebut zona aman. Tidak peduli seberapa terampil seorang pemain peringkat S, Paul tetap menyarankan agar Taehyun menyewa teman perjalanan, paling tidak agar tidak merasa kesepian. Namun, Taehyun menolak dengan tenang, mengatakan bahwa itu tidak diperlukan baginya. Tiba-tiba, seekor binatang besar muncul dari tanah. Saat Paul berteriak agar Taehyun menghindar, Taehyun justru langsung memotong monster itu menjadi dua. Ia berkata bahwa dia hanya ingin berjalan-jalan sebentar karena suasananya cukup menyenangkan. Setelah membunuh banyak binatang sambil berjalan, Taehyun merasa bahwa dia sudah cukup jauh dan tidak ada orang di sekitar. Karena dia telah menggunakan Predation pada Phoenix di kuil api, dia telah memenuhi syarat 200 poin kekuatan sihir untuk mengaktifkan kemampuan Demonic Contract. Ia sebenarnya ingin mengaktifkannya, tetapi kemampuan itu tampaknya telah berubah. Sekarang, kemampuan tersebut bisa membuka gerbang ke Abyss, dan sepertinya ini adalah kemampuan sekali pakai. Mungkin Predation lah yang memodifikasi kemampuannya. Meski begitu, Taehyun tidak mempermasalahkannya. Baginya, memiliki satu monster kuat jauh lebih baik daripada pasukan lemah. Ia menghancurkan beberapa batu penguat mana di telapak tangannya, yang meningkatkan kekuatan sihir. Sebuah gerbang mulai terbentuk, menampilkan kepala tengkorak dan tulang-tulang. Setelah pemanggilan berhasil, Taehyun penasaran untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Dia berharap tempat itu mirip dengan yang dia datangi sebelumnya. Namun, begitu ia melangkah melalui portal, dia disambut oleh kastil megah di bawah langit yang memesona. Taehyun tidak menyangka tempat seperti ini ada di Abyss. Bahkan setelah memaksimalkan kemampuannya dengan batu mana, tempat ini terasa berlebihan. Tiba-tiba, sekelompok gadis muncul saat ia sedang bergumam. Namun, Taehyun segera menyadari mereka dan mampu membela diri dari serangan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia cukup menakutkan dan harus dihukum. Yang lainnya tampak bersemangat. Mereka adalah Succubus, bahkan berperingkat S. Succubus biasa hanya berperingkat B atau lebih rendah. Jadi Taehyun terkejut melihat yang satu ini. Mungkin monster-monster ini adalah target kontraknya. Jika benar, maka dia tidak punya pilihan selain mengalahkan mereka. Tanpa ragu, ia menyerbu, mencoba menyerang mereka. Namun, para Succubus terlalu gesit dan dengan mudah menghindari serangannya. Pemimpin mereka tersenyum dan mengatakan bahwa dia cukup liar, tapi itu membuatnya semakin menarik. Dengan jentikan jari, dia melancarkan ledakan kekuatan mental. Mereka yakin sudah berhasil mengendalikan Taehyun, karena tidak ada pria yang bisa menahan kendali pikiran mereka. Namun sayangnya bagi mereka, Taehyun bertahan. Ia memukul pemimpin itu dengan keras, lalu menggunakan haki penaklukan untuk menjatuhkan dua Succubus lainnya. Salah satu dari mereka tak percaya. Tidak ada manusia yang mampu menahan kekuatan mereka. Taehyun menjawab bahwa terpikat pada makhluk seperti mereka adalah hal yang tidak wajar. Setelah mereka semua terjatuh, ia mencoba menandatangani kontrak. Dua syarat harus dipenuhi, memberikan sesuatu yang diinginkan oleh monster, dan menaklukkannya. Taehyun telah hampir memenuhi keduanya, tetapi sistem menolak. Ternyata, mereka bukan targetnya. Sekelompok Succubus lainnya muncul,
Salah satunya adalah Grand Succubus peringkat SS yang berada di dalam kastil tempat banyak pria terjebak dalam mimpi akibat kendali mental. Seorang pelayan masuk ke ruang tahta dan memberitahu sang ratu bahwa ada penyusup, dan yang terpenting, seorang manusia. Sang ratu tersenyum mendengar ini. Ia sudah lama tidak terhibur. Sementara itu, Taehyun terus berlari keliling kastil, dikejar para succubus yang ingin menyerahkannya kepada sang ratu. Dua succubus muncul lewat jendela, dan Taehyun nyaris tak sempat menghindar. Ia menggunakan kekuatannya untuk melempar mereka, lalu menyadari bahwa jika Grand Succubus bukan target kontraknya, maka targetnya hanya bisa satu, monster yang mengendalikan semuanya, sang ratu. Ia tiba di pintu ruang tahta, di mana seorang pelayan sudah menunggunya. Ratu ingin menemuinya. Saat ia memasuki ruangan, Ratu memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari semua succubus, Rosaria, ratu mereka yang sah. Notifikasi muncul, Rosaria adalah target kontraknya, seperti yang ia duga. Taehyun terkejut bahwa Rosaria bisa berbicara bahasa manusia dengan begitu baik. Rosaria hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia memang dari ras berbeda, tetapi bisa memahami manusia sepenuhnya. Ia bertanya kepada Taehyun, apa yang ia cari? Kekayaan, kekuatan, atau hanya sekadar pelampiasan nafsu seperti banyak orang sebelumnya? Taehyun menjawab dengan tegas bahwa dia tidak menginginkan semua itu. Ia datang untuk membuat kontrak pemanggilan. Rosaria tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka ada tamu yang begitu percaya diri. Namun, dia segera menghancurkan ilusi itu. Dia tidak akan pernah membuat kontrak dengan mainan yang bisa ia hancurkan kapanpun. Rosaria ternyata adalah Archduke dari Abyss, dengan peringkat tidak diketahui. Ia mulai menyerang, dan Taehyun menahan serangannya menggunakan tekanan. Ia bertekad untuk membuatnya tunduk. Setelah beberapa waktu bertarung dan menghindar, Taehyun mendapatkan ide, mengikat pisau di tangannya sebagai senjata jarak jauh. Ia berhasil menghancurkan tentakel Rosaria dan mendekat dengan satu pukulan kuat, namun kemampuannya gagal. Dengan satu jentikan jari, Rosaria membuat Taehyun jatuh ke sebuah kota, tanpa bisa menggunakan kemampuannya. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi, lalu menyadari bahwa ia terjebak dalam ilusi. Ia terus jatuh ke laut, berusaha keluar dengan segala cara. Tiba-tiba, ia dipindahkan ke dalam mobil, bersama orang tuanya yang sedang bepergian. Ia mengenali dirinya yang lebih muda, sangat bersemangat tentang para awakener yang didengarnya di radio. Ia berkata ingin menjadi salah satu dari mereka dan berjanji akan membelikan apapun untuk orang tuanya setelah ia berhasil. Ibunya hanya berharap ia bisa hidup bahagia dan sehat. Taehyun yang lebih tua tersenyum, menyadari bahwa itulah yang selalu diinginkan orang tuanya, kebahagiaannya. Namun momen damai ini terganggu, saat ia tiba di versi lain dari mobil. Orang tuanya terbaring mati di kursi. Ia melihat bibinya dan pamannya menangis karena kepergian mereka, lalu mendengar ejekan orang-orang saat ia dibuli karena menjadi manusia biasa tanpa kekuatan. Ia tahu ini adalah kenangan masa lalunya, yang indah maupun yang menyakitkan. Ia melihat dirinya sebagai porter, hidup dalam penderitaan dan diperlakukan semena-mena karena tak memiliki kekuatan. Ia tak pernah bisa melawan takdir dan hanya bisa mengikuti arus kehidupan yang berat. Bibinya berkata padanya untuk berhenti saja. Ia belum pulih sepenuhnya dan tak perlu kembali ke dunia yang keras. Uang bukan masalah bagi mereka, jadi sebaiknya Taehyun tak usah khawatir. Dia mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas semua yang telah mereka lakukan. Hingga sekarang, dia masih membenci dirinya sendiri. Bahkan sampai detik ini, karena hal itu, dia merasa tidak bisa membantu orang lain dan justru sering menyeret mereka ke dalam kesulitan yang sama seperti yang ia alami. Meskipun orang tuanya hanya menginginkan kebahagiaannya, dia segera menyadari bahwa untuk bisa bahagia, seseorang juga harus memiliki kekuatan. Sistem mengonfirmasi bahwa dia berada dalam hipnosis sang ratu dan berusaha membebaskannya, namun gagal, dan semua statusnya menurun drastis. Dia memeriksa semua keterampilannya untuk melihat mana yang masih bisa digunakan, dan akhirnya kembali pada kekuatan yang selalu dia andalkan, predation. Begitu dia menggunakannya,
dia meledakkan kenangan menyakitkan itu demi membuka jalan baru. Di tempat lain dalam ingatannya, Rosaria terkejut karena ternyata dia berhasil lolos dari pria ini. Namun saat menjelajah lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang aneh. Terdapat kenangan di mana Taehyun tampak lebih tua dari usianya, dan juga kenangan dengan hasil yang tidak mungkin ada dalam garis waktu saat ini. Rosaria mulai bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang disembunyikannya. Ia pun memotong Asmodeus menjadi dua, hanya untuk memunculkan sesuatu yang tidak pernah ia duga, sosok raja itu. Raja yang muncul di hadapannya tampak familiar. Namun sebelum Rosaria bisa berbuat apa-apa, Predation menyelimuti dirinya dan memutuskan koneksi ke pikiran Taehyun, sehingga ia akhirnya kembali ke dunia nyata. Taehyun menempelkan pisau ke leher Rosaria dan berkata bahwa menjelajahi ingatan orang lain bukanlah hobi yang baik untuk seorang ratu. Ia akan mengabaikannya sekali ini saja, dan memintanya menerima kenyataan. Rosaria tak pernah menyangka akan melihat seseorang lolos dari ilusi miliknya. Namun menurutnya, Taehyun tetap bodoh, karena mainan yang ada di tangan pria itu tidak akan bisa menyakitinya. Taehyun menjawab bahwa mereka akan lihat saja. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin bertarung lagi, dia tahu dirinya sedang menggertak. Tapi itu tidak lagi penting. Dalam sekejap, Rosaria menangkapnya dan menyatakan bahwa ia menerima kenyataannya. Lalu, ia menggigit bahu Taehyun. Ini memenuhi syarat kontrak, dan keterampilan Rosaria pun berubah dari demonic kontrak menjadi Queen's Mind. Taehyun juga mendapatkan keterampilan hipnosis penuh, dan statistik pesonanya meningkat drastis. Setelah semua itu, Taehyun tertidur. Rosaria berharap bahwa kali ini ia benar-benar terpilih. Akhirnya, Taehyun terbangun di suatu tempat dan merasa sangat senang. Dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa ini adalah saat di mana semuanya mulai berubah. Saat patroli berjalan, banyak orang bertanya padanya, dan hipnosis lengkap yang ia miliki sudah cukup menjadi bukti. Jika dia benar-benar bisa memanggil Rosaria, maka dia dapat menghadapi lawan yang sangat kuat, bahkan sekelas kekuatan sebuah negara. Selain itu, keterampilan yang diberikan oleh Rosaria tidak memiliki batasan. Meski semua ini tampak baik-baik saja, dia tetap bertanya-tanya, mengapa Rosaria tiba-tiba berubah pikiran? Saat itu, dia teringat pada sesuatu yang pernah dikatakan Rosaria tentang raja. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu? Menarik perhatiannya, mengganggunya, mengubahnya, mungkin menyewa pemandu adalah langkah yang bijak. Taehyun berkata bahwa dia baik-baik saja, karena dia tidak punya urusan lagi di sana. Jadi dia akan pulang. Tak lama setelah itu, Yu keluar dari rumah sakit. Saat melangkah keluar sambil mengenakan pakaiannya, ia disambut oleh wakil Master Guild, Nick Walkers, atau yang dikenal sebagai Hansu muda, yang senang melihatnya dalam keadaan baik-baik saja. Yu berkata bahwa dia bukan hanya baik-baik saja, dia bahkan sudah mengalahkan beberapa orang, jadi dia merasa luar biasa. Hansu hanya tertawa dan berkata bahwa dia datang membawa berita yang mungkin menarik bagi Yu. Taehyun telah kembali dari Abyssal Depths. Yu sempat terkejut, namun kemudian berpikir bahwa mungkin itu tidak terlalu cepat. Abyssal Depths adalah tantangan yang bahkan sulit untuk dirinya. Hansu setuju, karena tempat itu dikenal sebagai kuburan para ranker. Namun, kepulangan Taehyun bukanlah hal paling menarik di sini. Yang menarik adalah siapa yang datang menemuinya. Yu bertanya siapa orang itu, dan akhirnya terungkap bahwa pemimpin Guild Undivided, pemain kuat bernama Kang Hyuk, saat ini sedang menunggunya. Ketika mereka bertemu langsung, Kang Hyuk tanpa basa-basi langsung mengundang Taehyun untuk berduel, yang mengejutkan Taehyun. Pria ini adalah pemimpin salah satu dari 4 guild besar dan dikenal sebagai tank terbaik di Korea. Namun dia juga terkenal karena satu hal, memaksa orang untuk bergabung melalui duel. Tiba-tiba, sekretarisnya datang dan menampar Kang Hyuk agar menghentikan niat bertarungnya, karena jika dia terus bertindak seperti itu, mereka akan mendapat panggilan dari Komite Hak Asasi Manusia. Ia tidak ingin membuat alasan lagi untuk pemimpinnya. Taehyun sangat bingung dengan situasi ini, sampai sekretaris itu memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris Kim dari Guild Undivided. Ia mengatakan bahwa meskipun cara pemimpin mereka agak kasar,
Mereka sebenarnya datang untuk merekrut Taehyun secara resmi. Jika dia ingin bergabung, tidak perlu duel. Namun Taehyun tidak suka cara bicara itu dan bertanya, apakah ini berarti mereka akan memaksanya jika dia menolak? Kim tak bisa menyangkalnya, meski ia menambahkan bahwa Taehyun tetap akan mendapatkan banyak keuntungan. Lagi pula, dia juga berpartisipasi dalam Asian Exhibition Games, bukan? Guild mereka adalah yang terbaik dalam eksplorasi abyss, bahkan memiliki jadwal raid dengan dukungan penuh. Jika Taehyun bergabung, dia pasti akan mendapatkan poin merit yang kini sangat ia butuhkan. Kang Hyuk menyuruhnya berhenti mencoba mempengaruhi Taehyun, karena jika pria itu mudah diyakinkan, dia pasti sudah bergabung sejak lama. Namun, Taehyun tiba-tiba berkata bahwa itu tidak benar, dia berubah pikiran. Kang Hyuk bertanya, apakah kau akan bergabung dengan guild kami? Namun Taehyun menjawab, aku tidak berbicara tentang bergabung. Aku berbicara tentang duel. Pemenangnya bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Kedengarannya adil, bukan? Kang Hyuk tidak bisa percaya dengan keberanian bocah itu, tetapi ia menerima tantangan tersebut. Tak lama kemudian, duel dijadwalkan di arena, dan ketika hari itu akhirnya tiba, Taehyun dibanjiri oleh wartawan saat memasuki arena. Ia mulai lelah dan berpikir, apakah ia harus menghancurkan mereka semua dengan keterampilan Night King-nya? Di antara wartawan-wartawan itu, Kim Gi-ha berusaha keras melewati gelombang wartawan, tetapi tiba-tiba dibantu oleh Taehyun yang menggenggam tangannya dan berkata bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Semua orang bersemangat melihat Taehyun memegang tangan Gi-ha, bahkan Gi-ha sendiri terkejut karena ternyata Taehyun benar-benar mengingatnya. Taehyun tiba-tiba berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan. Semua pertanyaan akan dijawab melalui laporan resmi, karena dia tidak ingin membuat Kon menunggu. Hal ini membuat Gi-ha langsung dibombardir dengan pertanyaan, memberi kesempatan bagi Taehyun untuk melewati kerumunan wartawan dengan aman. Setelah itu, Taehyun berjalan langsung ke podium dan bertemu dengan Kon. Ia berkata bahwa ia khawatir Kon akan kabur. Namun, Taehyun menjawab bahwa dia juga berpikir hal yang sama, tapi sekarang saatnya menyelesaikan semuanya, sekali dan untuk selamanya. Pengumuman pun dibuat. Chai Hazel berkata bahwa akhirnya mereka akan menyaksikan pertarungan yang sangat dinantikan. Ada satu syarat untuk menang, membuat lawan berlutut di hadapan kekuatan mereka. Dengan itu, keduanya bersiap untuk bertarung. Taehyun menjadi yang pertama bergerak, menggunakan roh Night King. Ia berpikir bahwa ini seharusnya cukup untuk mengalahkan Kon, karena monster peringkat S bukanlah masalah. Namun, Kon tetap berdiri. Kon mengakui bahwa kekuatan Taehyun cukup mengesankan, tetapi tidak cukup untuk mengalahkannya. Ia lalu menggunakan kemampuan cetah untuk melesat ke belakang Taehyun dan menggabungkannya dengan kekuatan beruang untuk menghantamnya. Taehyun terpaksa menggunakan kemampuan rantai miliknya untuk mencoba membalas. Kon hanya tersenyum dan berkata bahwa Taehyun memang punya beberapa trik bagus, tetapi ia tidak akan mampu berdiri di atas kedua kakinya terlalu lama. Kon lalu menggunakan kekuatan bada untuk menyerang dengan kekuatan besar, kemudian beralih ke kekuatan gajah untuk menghantam Taehyun. Serangan itu tak bisa dihindari sepenuhnya, dan Taehyun menerima cukup banyak kerusakan. Setelah serangan mendarat, Kon melompat menjauh dan berkata bahwa Taehyun benar-benar berbakat dalam melarikan diri. Ia tidak menyangka Taehyun bisa menghindar sejauh itu. Namun Taehyun hanya menjawab bahwa ia sedang menunggu waktu yang tepat. Kecuali Kon memiliki binatang misterius lainnya, membuatnya berlutut tidak akan semudah itu. Kon menjawab bahwa Taehyun terlalu banyak bicara untuk seseorang yang sedang terpojok. Tapi karena ia begitu percaya diri menantangnya, maka ia akan mengakhiri ini dengan binatang baru. Dengan itu, ia memanggil kekuatan T-Rex di ujung arena, membuat semua orang berpikir bahwa pertarungan sudah berakhir. Taehyun tidak mungkin punya kesempatan melawan pemimpin guild. Sementara itu, Yu juga sedang menonton pertandingan tersebut. Ia tampak senang datang untuk menyaksikannya, yang mengejutkan anak buahnya. Mereka berkata bahwa Taehyun sepertinya kalah, dan itu berarti Yu harus bergabung dengan Undefeated.
Yu hanya menjawab bahwa mereka benar, membuat anak buahnya menyarankan untuk menghentikan duel. Kon memiliki berkah dari kemampuan binatang. Ia bisa meniru kekuatan berbagai makhluk, dan kemampuan ini memiliki kekuatan luar biasa. Karena itu, bahkan jika Taehyun menang dalam pertarungan 1 lawan 1, hampir mustahil bisa menandingi kemampuan Kon sepenuhnya. Namun Yu berkata agar tidak terlalu khawatir. Karena tidak peduli apa yang terjadi, Taehyun selalu memiliki sesuatu yang mengejutkan untuk ditunjukkan. Kon pun menyerbu dengan kekuatan penuh. Tetapi Taehyun melakukan sesuatu yang membuat seluruh stadion terkejut. Bahkan Choi pun terkesima melihat Kon kini berlutut di tanah, tepat di belakang Taehyun. Taehyun lalu berkata bahwa itu berarti kemenangannya sudah pasti. Sementara itu, sekretaris dari Guild Undivided sedang menjelaskan kepada Komite Hak Asasi Manusia alasan mengapa pemimpin guild mereka bertarung melawan seorang awakened yang masih sangat baru. Dibutuhkan waktu beberapa saat bagi semua orang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika mereka menyadarinya, mereka membantah kebenarannya dan menuntut pertarungan ulang karena menganggap hasil ini jelas tidak sah. Taehyun memang mengharapkan akan ada reaksi balik, tetapi dia tidak menyangka Kon akan mendorongnya sejauh itu. Dia benar-benar adalah peringkat tertinggi di Korea. Taehyun hanya menang karena berhasil mendapatkan keterampilan hipnosis lengkap dari Rosaria, yang dia gunakan untuk membuat Kon berlutut. Kon terkejut karena benar-benar kalah. Ia bahkan tidak ingat apa yang terjadi. Apakah itu keterampilan pengendalian pikiran? Bagaimana aku bisa tidak memikirkannya? Ia marah, tapi lebih marah lagi karena semua orang meminta pertandingan ulang. Maka, dia menyuruh mereka untuk diam. Semua orang langsung terdiam. Kon berkata bahwa dia tidak tahu keterampilan apa yang digunakan Taehyun, tetapi kekalahan itu adalah kesalahannya sendiri, jadi hasilnya tidak akan diubah. Jika kalian benar-benar anggota Undivided, maka kalian harus menerima hasil ini. Dan jika ada keluhan, datang langsung padaku. Aku akan mengirim kalian ke neraka secara pribadi, katanya tajam. Yu menyadari bahwa kekalahan dari Taehyun benar-benar membuat pria itu marah. Tapi di sisi lain, dia juga tidak mengira bahwa apa yang dilakukan Taehyun akan begitu mengejutkan. Dia memang tidak pernah gagal untuk membuat orang lain tercengang berulang kali. Hansu hanya bisa bingung melihat ekspresi Yu saat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kon kemudian berjalan ke sisi Taehyun dan menawarkan jabat tangan, sambil berkata, "Ini adalah pertandingan yang sangat bagus." Ia lalu bertanya, "Apakah kau memang berniat menang sejak awal?" Taehyun menjawab, "Sampai batas tertentu, ya, aku memang berencana begitu." Kon tersenyum dan menerima jabat tangannya. Karena mereka telah membuat janji sebelumnya, ia bertanya, "Jadi, apa yang kau inginkan? Uang? Item mistis?" Taehyun menjelaskan bahwa meskipun itu pilihan yang tidak buruk, dia tidak menginginkan objek. Yang dia inginkan adalah labirin Minotaur. Kon terkejut. Lebih tepatnya, Taehyun ingin ikut serta dalam raid labirin Minotaur, karena dia tahu guild mereka akan melakukannya dalam waktu dekat. Kemudian, di Hero Association, Taiwo diberi laporan tentang kejadian tersebut oleh Jin Hui, yang juga menjelaskan bahwa labirin Minotaur adalah Dungeon yang terletak di pintu masuk abis. Dungeon ini sudah cukup dikenal, karena penuh dengan berbagai perangkap mematikan dan sangat sulit untuk dinavigasi. Seseorang dengan keterampilan deteksi yang baik sangat dibutuhkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, meskipun Dungeon ini berada di pintu masuk abis, banyak guild dan pemain kuat yang telah mencoba menantangnya tetapi gagal. Saat ini, Undivided Guild memiliki hak eksklusif atas Dungeon tersebut, dan mereka akan segera mencobanya. Namun, semua ini masih dirahasiakan. Taewo bertanya, bagaimana Taehyun bisa mengetahui hal seperti ini? Apakah benar membiarkannya begitu saja? Jin Hui memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun ia juga merasa sedikit stres, ini adalah abis yang sedang dibicarakan. Tidak ada yang benar-benar bisa mereka lakukan selain mempercayai orang-orang yang akan menantangnya. Sebenarnya, kekhawatirannya bukan tentang kesulitan Dungeon ini, melainkan orang-orang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Ia hanya bisa berharap kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan.
Tiba-tiba, seorang pegawai memanggilnya dan mengatakan bahwa mereka memiliki masalah mendesak untuk dibahas. Mereka menerima pesan dari Japanese Player Association, yang membuat Jinhui bertanya-tanya, "Mengapa kita masih berurusan dengan masalah itu? Bukankah semuanya sudah selesai?" Pegawai itu menjawab bahwa ini bukan tentang masalah sebelumnya. Sang saintis mengirimkan undangan kepada Taehyun. Di dalam ruang kontrol besar gerbang bawah tanah asosiasi, semua orang berkumpul untuk raid labirin Minotaur. Sekretaris Kim mulai menghitung seluruh anggota hingga mencapai 100 orang, jumlah penuh untuk raid ini. Setelah memastikan semua orang hadir, Kanan memberi perintah untuk maju. Saatnya memburu lembu. Begitu mereka masuk, pertarungan langsung dimulai, dan Taehyun dengan mudah mengalahkan monster level rendah yang berani melawannya. Kanan mengamati pertarungannya dan berkata bahwa Taehyun memiliki keterampilan yang sangat mengesankan. Ia juga bertanya apakah Taehyun menyukai senjata kecil yang telah ia berikan. Taehyun menjawab bahwa senjata itu cukup bagus, apalagi karena ia harus mengirimkan senjatanya yang biasa untuk diperbaiki. Kanan tersenyum, mengatakan bahwa itu memang harapannya, karena ia berencana memberikannya kepada Taehyun setelah ia bergabung dengan guild. Pedang itu bernama Asran, sebuah pedang langka. Bergabungnya Taehyun dengan tim raid ini sangat menguntungkan, jadi terasa tidak tepat jika tidak memberikan sesuatu sebagai penghargaan. Oleh karena itu, pedang itu menjadi hadiah untuknya. Taehyun berterima kasih atas kemurahan hati itu, tetapi bertanya apakah Kanan benar-benar yakin dengan melakukan raid labirin ini. Semua orang telah gagal menaklukkannya selama 30 tahun terakhir. Tanpa langkah-langkah yang tepat, mereka akan mengalami nasib yang sama. Sekretaris Kim menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Semua yang berpartisipasi adalah pemain veteran minimal peringkat B. Mereka sudah mengalahkan monster-monster tanpa hambatan, dan wakil pemimpin guild mereka telah menghilangkan semua perangkap menggunakan keterampilan deteksi, jadi mereka tidak perlu memperlambat langkah. Mereka bahkan menemukan petunjuk untuk labirin ini beberapa bulan lalu. Taehyun bertanya apa maksudnya. Kanan menjelaskan bahwa mereka menemukan mayat seekor Minotaur yang tampaknya berasal dari labirin ini, di Abyss. Mayat itu memiliki tato yang sama dengan yang terlihat di seluruh labirin. Namun, ketika mereka menyentuh mayat itu, semuanya berubah menjadi debu, kecuali satu tanduk. Taehyun tahu apa artinya itu, dan Kanan mengatakan bahwa jika monster itu benar-benar berasal dari tempat ini, mereka bisa menggunakan keterampilan pelacakan untuk mengikuti jejaknya dan menemukan jalan. Setelah banyak pelacakan dan pencarian oleh wakil pemimpin guild, akhirnya mereka sampai di ujung labirin, yang memiliki patung Minotaur raksasa yang kehilangan satu tanduk. Kanan lalu memberi perintah kepada Sekretaris Kim untuk membawa tanduk itu, yang segera dilaksanakan. Taehyun berpikir bahwa semuanya sudah terjadi seperti sebelumnya, sebelum regresinya. Tim raid memang pernah mencapai akhir labirin ini dan menggunakan tanduk Minotaur. Namun, apa yang akan terjadi sekarang? Tak ada yang menyangka saat Kanan mengambil tanduk itu dan memasangnya kembali ke tempatnya. Ruangan langsung bersinar terang, dan semua orang bersorak menyambut kemenangan pertama mereka di labirin ini. Sayangnya, tanduk itu hancur, dan mereka semua dipindahkan ke tempat yang sama sekali berbeda. Tampaknya setiap orang dipindahkan ke lokasi yang acak, ada yang di sungai, ada yang di gunung berapi yang meletus. Taehyun tidak terkejut, karena ia sudah tahu tentang hal ini. Ini adalah jebakan pemindahan spasial. Orang-orang di sekitarnya tentu saja bingung dengan kejadian ini. Di tempat lain, seorang pria yang sangat aneh, yang ternyata bernama Shadow, diberitahu bahwa Taehyun juga bergabung dengan tim raid. Salah satu bawahannya meminta maaf dengan sangat, karena semuanya terjadi terlalu mendadak. Ia bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Jika Shadow menginginkan, mereka bisa menghentikan operasi ini sepenuhnya. Namun, Shadow berkata bahwa ini justru sempurna. 5 penjahat peringkat S telah menyusup ke dalam tim raid, ditambah dengan penjahat peringkat A. Jumlah mereka sekitar 20 orang. Bahkan jika Kon dan Taehyun bergabung, mereka tetap tidak akan bisa bertarung selamanya. Dia bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan ketika mengetahui semua ini.
Taehyun belum pernah merasa sebersemangat ini selama waktu yang lama. Seseorang dari kelompok Taehyun merasa bahwa sudah seharusnya mereka memperkenalkan diri. Seorang pemain peringkat B bernama Miranda memperkenalkan dirinya lebih dulu. Namun, Taehyun dengan cepat menendang wajahnya dan berkata bahwa dia tidak bisa berbohong kepadanya, karena dia adalah penjahat peringkat S, Milena. Seorang pemain bernama Park Eung-ho selalu penasaran seperti apa Taehyun sebenarnya. Mungkin dia adalah pahlawan seperti pemimpin guild mereka, seseorang yang dapat diandalkan dan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Atau mungkin dia adalah seorang santo seperti yang dirumorkan, rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang di Ispon. Bagaimanapun, berbeda dengan dirinya, Taehyun adalah orang yang layak mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Namun, pendapatnya berubah ketika dia melihat Taehyun menendang seorang wanita seperti menendang bola. Suho tentu saja terkejut dan bertanya apa yang dia lakukan, tetapi Taehyun memberitahunya bahwa wanita itu adalah penjahat, jadi tidak perlu khawatir. Suho langsung mengeluarkan pistolnya. Reaksinya sangat cepat dan dia menyebut Taehyun sebagai orang gila. Namun, Taehyun hanya menghindari pelurunya dan berkata bahwa semua yang dia katakan memang benar. Suho tidak menyangka pria ini adalah seorang mania. Apakah dia sudah kehilangan akal karena krisis ini? Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Taehyun. Miranda adalah teman yang berharga, mereka telah berburu dan menjelajah bersama selama ini. Tidak mungkin dia seorang penjahat. Suho berlari ke arahnya dan berkata agar Miranda bangun. Dia harus menjauh dari bajingan ini. Dia akan mencoba menahannya. Namun tiba-tiba, Milena memukulnya sangat keras hingga semua kata-kata manisnya lenyap begitu saja. Dia tidak ingin disentuh oleh orang seperti itu. Taehyun memberitahunya bahwa dia memang penjahat, tapi dia tidak punya waktu untuk membangunkan Suho, karena dua penjahat lainnya sedang menyerang dari belakang. Mereka melancarkan serangan mereka, tetapi Taehyun langsung melakukan teleportasi ke belakang mereka. Dia tentu saja tidak menyangka akan bertemu dengan tiga penjahat. Mungkin dia seharusnya juga mengingat para nobody ini. Milena melepas jaketnya dan mengikat rambutnya agar lebih nyaman. Dia berkata bahwa Taehyun adalah orang yang cukup aneh, telah menyusup ke dalam guild Undivided selama bertahun-tahun tanpa ada satupun yang menyadari kesalahan tentang dirinya. Lalu, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Taehyun berkata agar dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja, dia berasal dari masa depan. Milena tentu saja mengira dia sedang berbohong. Namun, karena dia mendengar bahwa Taehyun dan Yu memiliki hubungan seperti itu, mungkin Nick Walkers tahu entah bagaimana. Tapi itu tidak penting lagi, karena dia akan mati di tempat ini. Milena menyerangnya dengan cakar yang memanjang, tetapi Taehyun berhasil menghindar. Penjahat lainnya langsung melanjutkan serangan mereka, tapi serangan itu juga meleset. Taehyun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikat keduanya dengan rantainya dan melempar mereka, memberinya kesempatan untuk melawan Milena 1 lawan 1. Milena bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan semua itu dengan begitu cepat. Dia tahu bahwa Taehyun bukan orang biasa. Namun, meskipun begitu, keterampilannya adalah With Niles, cakar-cakar yang menyebarkan racun ke seluruh tubuh, mengoyak daging, menyebabkan muntah dan halusinasi. Bahkan pemain peringkat S pun tidak bisa berharap untuk bertahan melawan ini. Dia tahu bahwa dia sudah menggores wajah Taehyun. Lalu, bagaimana dia masih bisa berdiri? Taehyun melihat wajah bingungnya dan meminta maaf. Racun tidak berpengaruh padanya lagi. Dia memanggil kekuatan Night King, dan Milena terlalu fokus pada serangannya untuk bisa menghindar. Dia tahu bahwa dia sudah terjebak. Ini adalah kemenangan Taehyun. Setelah Suho bangun, dia berjalan ke tempat kejadian, di mana dia melihat Taehyun berdiri di atas Milena yang marah dan menuntut untuk dibebaskan segera. Namun, Taehyun hanya menarik rambutnya dan berkata bahwa dia tidak sedang bermain-main lagi. Sekarang, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dia harap bisa dijawab dengan hipnosis aktif. Dia bertanya, berapa banyak orang yang disusupkan? Dan apa tujuan mereka? Milena merasa terpaksa menjawab. Dia berkata bahwa ada 20 penjahat,
termasuk 5 peringkat S. Tujuan mereka adalah menggagalkan raid ini, serta membunuh pemimpin guild, Kon. Taehyun memproses informasi yang dia dapatkan dan mengingat bahwa hanya ada 3 peringkat S di sini sebelum regresinya. Ada juga kecelakaan Gatebreak, yang berarti masa depan sedang berubah dan menjadi tak terduga. Apakah ini semua karena dirinya? Dia bisa memikirkan itu nanti. Sekarang, dia memberitahu Suho bahwa mereka sudah mengetahui tujuan musuh, jadi mereka harus bertemu dengan Kon. Saat mereka berjalan, Suho masih memikirkan Miranda. Dia tidak bisa mempercayai bahwa wanita itu benar-benar seorang penjahat. Apakah Taehyun sudah tahu sejak awal? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Taehyun memberitahunya bahwa jalan keluar dari tempat ini cukup mudah. Meskipun tempat ini sangat berbeda, ini tetaplah sebuah labirin. Jadi pasti ada jalur yang menghubungkannya ke tempat lain. Tentu saja, jalur itu bisa mengarah ke banyak tempat, jadi mungkin mereka tidak akan langsung sampai ke Kon, tetapi mereka akan sampai di sana pada akhirnya. Sebelum masuk, Sungwoo memiliki satu pertanyaan, kenapa kau tidak memberitahu orang lain tentang ini? Dia meminta maaf karena meragukannya sebelumnya. Tetapi jika Taehyun sudah memberitahu pemimpin guild tentang penjahat yang menyusup, semua ini tidak akan pernah terjadi. Dia menunggu jawabannya dengan ekspresi sedih. Namun, Taehyun berkata bahwa dia sudah memberitahunya. Itu mengejutkan Suho. Taehyun berkata bahwa dia bisa mempercayainya atau tidak, tetapi faktanya adalah Kon sudah tahu tentang ini. Setelah itu, wakil pemimpin mengeluarkan pisau dari tubuh Kon. Yang lainnya mendekatinya dengan niat membunuh. Kon bertanya apakah ini semacam lelucon yang mengerikan, tetapi wakil pemimpin hanya tertawa. Sekretaris Kim berlari ke sisinya. Ia membuat seorang pendekar pedang mengarahkan serangannya ke punggungnya, memaksa Kon untuk menangkapnya dan menerima pukulan itu sebagai gantinya. Dia terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka tidak punya banyak waktu, karena 3 lainnya sedang menyerang mereka. Kon mendorong Sekretaris Kim menjauh dan menggunakan kekuatan teres untuk meledakkan para penyerang. Sekretaris Kim berkata bahwa dia tidak butuh perlindungan, karena dia juga akan bertarung. Namun, Kon menyuruhnya untuk bersembunyi. Dia tidak bisa menangani mereka, bahkan satu orang pun dari mereka. Kim berkata bahwa dengan keadaan seperti ini, dia pasti akan mati. Dan itu disetujui oleh wakil pemimpin, karena dia tidak punya waktu untuk melindungi orang lain. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak lagi punya alasan untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Selama ini, mereka memang menyamarkannya, tetapi kini semuanya telah terbongkar. Setiap orang di tempat itu minimal memiliki peringkat A, dan 4 diantaranya adalah pemain peringkat S. Mereka adalah elit dari guild jahat yang datang dengan satu tujuan, membunuh Kon. Kon mengakui bahwa dia telah memilih orang-orang yang salah, tetapi wakil pemimpin berkata bahwa semua ini bukan kesalahannya. Rencana ini telah mereka siapkan selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin orang bodoh seperti Kon bisa menyadarinya. Kon lalu mengatakan bahwa Taehyun benar. Orang itu telah mengetahui semuanya sejak awal, termasuk niat mereka untuk membunuhnya, meskipun Kon tidak mau mempercayainya. Wakil pemimpin terkejut mendengar hal itu. Jika Kon tahu dari awal, kenapa dia tidak bertindak? Kon menjawab bahwa sebagai seorang pria dan pemimpin guild, dia tidak bisa begitu saja meragukan orang-orang yang dianggapnya seperti saudara. Semua orang terdiam, tidak percaya betapa naifnya Kon. Kim bahkan ingin mencabut kepalanya karena kebodohannya, tetapi tidak punya waktu karena wakil pemimpin menyerang. Sebelum serangan mengenai, Kon mengaktifkan kekuatan naga kuno dan menjatuhkan wakil pemimpin hanya dengan satu pukulan. Ini adalah kekuatan sejatinya. Saat Taehyun memberitahu Kon sebelumnya, Kon tidak mengatakan apa-apa. Itu membuat Taehyun frustrasi. Apakah dia hanya akan diam saja? Tapi Kon hanya menghela napas dan berkata bahwa karena dia belum pernah melihat kekuatan sejati Taehyun, maka dia mempercayainya. Taehyun dan Suho akhirnya berhasil mencapai Kon, yang senang melihat mereka. Kon bertanya apakah mereka bertemu dengan orang lain di jalan. Taehyun menjawab bahwa mereka memang bertemu beberapa orang, tetapi mengabaikannya karena situasinya terlalu gawat,
mereka cukup kuat untuk menjaga diri sendiri. Lalu Kon mengungkapkan rencananya, meskipun mengecewakan, mereka harus mundur. Masih ada penjahat lain, dan bos labirin belum muncul. Kon minta maaf karena telah bertindak gegabah. Taehyun menganggap itu wajar dan bukan masalah besar, tapi dia merasa kecewa karena tidak mendapatkan poin merit dari raid ini. Namun dia tahu, mundur adalah keputusan yang tepat. Ia juga membagikan semua informasi tentang para penjahat kepada Kon agar dapat digunakan dalam perencanaan selanjutnya. Tiba-tiba, Kim bertanya kepada Sungwoo apakah ada monster atau perangkap di ruang lain. Sungwoo menjawab tidak ada. Hal itu membuat Taehyun bingung. Seharusnya mereka sudah menemui setidaknya satu jebakan atau monster regional. Jadi bagaimana Kon bisa sampai ke labirin utama tanpa hambatan? Saat itu juga, sebuah pintu mistik terbuka dan Ratu Minotaur, bos labirin, muncul. Ia langsung menyerang pintu di belakang mereka, bukan kelompok mereka. Rupanya, para pemain kuat yang ada di tempat itu adalah ancamannya. Kon dan Taehyun bersiap menghadapi sang ratu. Ia menggunakan tongkat aneh untuk membangkitkan kembali para Minotaur yang telah mati, termasuk Tao King. Kon terkejut, dan keadaan menjadi semakin genting ketika Ratu juga memanggil lebih banyak Minotaur. Ia berkata bahwa mereka yang telah mengganggu ketenangan labirin akan ditebus dengan permusuhan dan kematian. Taehyun membantu Kon menahan para Minotaur dengan rantai sihirnya, sementara Kon menghabisi mereka dengan nafas apinya. Namun monster-monster itu tidak mati, bahkan setelah tubuh mereka meleleh dan kepala mereka dipotong, mereka terus beregenerasi. Kon bingung. Bahkan jika dia bisa mengalahkan sang ratu, dia tak mungkin melindungi Kim dan Suho di saat yang sama. Taehyun juga sudah kelelahan. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin guild dalam situasi ini? Ia teringat nasihat dari seorang pria tua di asosiasi, bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang pemain, jika ia membuat keputusan sepihak atau memaksa orang bergabung dengannya, asosiasi akan turun tangan. Ia juga harus menilai lebih dari sekadar kekuatan, karakter dan nilai seseorang juga penting. Kon sadar, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan tim dan orang-orang yang sudah ia janjikan untuk dilindungi. Kekuatan tidak selalu menjadi jawaban. Setelah merenung sejenak, Kon berkata bahwa dia bukan orang bodoh seperti pria tua itu. Kini, dalam situasi genting ini, dia menyesal tidak mendengarkan lebih serius. Tapi dia tidak akan hanya duduk dan membiarkan rekan-rekannya mati. Ia menerobos pasukan Minotaur, mendekati Taehyun, dan bertanya, apakah dia juga serakah seperti dirinya, ingin menyelamatkan semua orang dan tetap menang? Taehyun tersenyum dan berkata bahwa dia tahu cara mengalahkan ratu. Mereka berlari melewati para Minotaur, mengejar sang ratu. Kon bertanya apakah Taehyun yakin rencananya akan berhasil. Taehyun menjawab, kemungkinan besar. Taehyun menjelaskan teorinya. Ruang-ruang dalam labirin ini terhubung. Tempat sang ratu muncul kemungkinan adalah pusat sihir yang mempertahankan para Minotaur hidup. Jika sang ratu dipaksa keluar dari tempat itu, para monster akan ikut lenyap. Ratu menyadari maksud mereka dan berkata bahwa keputusan mereka tidak akan mengubah hasil. Kon kembali menggunakan napas apinya, tapi ratu menertawakan usahanya. Ia berkata bahwa kekuatan itu tidak mempan pada anak-anaknya. Tapi saat itu, Taehyun muncul dari dalam api seperti Phoenix, menangkap leher ratu dengan rantai kekuatannya, dan melemparkannya ke portal yang membawanya keluar dari ruangan. Begitu sang ratu meninggalkan area itu, semua Minotaur termasuk Tao King menghilang. Namun ratu berhasil kembali dan melancarkan serangan. Taehyun jatuh ke tanah, tapi dalam keadaan lebih baik daripada Kon, yang kini kehilangan satu lengannya. Taehyun terkejut, tapi Kon memintanya untuk tetap fokus karena pertarungan belum selesai. Ratu kembali menyerang dengan penuh kekuatan, dan meskipun mereka berdua melawan, mereka tetap terhempas. Ratu mengakui kecerdikan mereka, tetapi kini ia tidak lagi sibuk menghidupkan Minotaur, sehingga bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Taehyun hanya bisa menjerit saat sang ratu kembali menyerangnya bertubi-tubi. Taehyun tidak percaya bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan bos Minotaur begitu besar. Jika dia tidak menggunakan Predation sekarang, dia bisa saja mati. Namun,
dia mulai meragukan dirinya sendiri. Bahkan dengan Predation, apakah dia benar-benar bisa menjatuhkan monster raksasa itu? Jika dia gagal mengalahkannya dalam satu serangan, Predation bisa lepas kendali lagi, dan kali ini dia tidak bisa membiarkannya. Saat ia merenung tentang apa yang harus dilakukan, ia teringat percakapannya dengan Ah Yung soal penggunaan kemampuan. Taehyun pernah bertanya bagaimana cara menggunakan skill dengan efektif. Ah Yung menjawab bahwa deskripsi keterampilan di aplikasi tidak cukup menjelaskan bagaimana cara kerja sesungguhnya di dunia nyata. Dalam praktik, cara menerapkan skill bisa sangat berbeda. Bahkan, mengatur intensitas kekuatan bisa memengaruhi penggunaan mana. Sebagai contoh, Ah Yung pernah menggunakan roh Amazon Spirit, tetapi juga mencampurkannya dengan Chi untuk memperkuat tubuhnya, bahkan menciptakan peluru luar biasa kuat. Ia sering menggabungkan skill dan menyimpannya dalam cincin yang ia kenakan. Jadi, jika ada skill yang belum sepenuhnya dikuasai, membungkus senjata dengan energi skill itu bisa menjadi solusi. Dengan kesadaran ini, Taehyun langsung melancarkan serangan. Dia membungkus pisaunya dengan Predation, lalu menebas sang bos Minotaur. Serangan itu berhasil memukul mundur bos Minotaur dan bahkan memecahkan salah satu kapaknya. Kini Taehyun tahu bahwa dia masih punya kesempatan. Bos Minotaur marah dan menyerang dengan liar, memberi Taehyun celah untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Ia menghancurkan semua senjatanya satu persatu, lalu membalut rantainya dengan Predation dan menusuk bahu sang bos Minotaur, diakhiri dengan pukulan yang diperkuat oleh kekuatan Skeleton King. Ia sadar bahwa Predation dapat berubah bentuk sesuai kehendaknya. Ia bisa menerapkannya pada apapun, dan meskipun belum memahami sepenuhnya kemampuan itu, ia berniat memaksimalkan penggunaannya. Serangan-serangan Taehyun berhasil. Tubuh bos Minotaur mulai hancur dan jiwanya meninggalkan raganya. Wilayah kekuasaan bos Minotaur pun lenyap, semua orang yang sebelumnya terjebak akhirnya terbebas. Saat para anggota tim Raid bertanya-tanya apa yang terjadi, dua sosok keluar dari bayangan. Itu adalah Taehyun, yang sedang menggendong Kon yang terluka parah. Semua orang langsung berlari menghampiri mereka dan merayakan kemenangan. Setelah bos Minotaur dikalahkan, tim Raid menemukan banyak harta di kedalaman labirin. Di antara emas dan perak, harta paling berharga adalah sebuah eliksir besar yang langka, Fountain of Vitality, yang bisa meningkatkan statistik penggunanya secara signifikan. Eliksir ini hanya cukup untuk 2 orang, dan diberikan kepada 2 kontributor terbesar dalam Raid, Kon dan Taehyun. Meskipun Kon kehilangan lebih banyak statistik dari yang ia dapatkan karena kehilangan lengannya, dia tetap layak menerimanya. Penjahat yang menyusup ke Undefeated Guild langsung ditangkap, dan para pemain fokus pada pemulihan. Hari-hari mereka dipenuhi senyuman dan tawa. Raid kacau ini akhirnya berakhir. Tak lama kemudian, Kon muncul di depan publik dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua wartawan. Mereka menduga dia pensiun. Namun, Kon hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya beristirahat. Seorang wartawan dengan polosnya bertanya apakah itu karena kehilangan lengannya, dan yang lain bertanya siapa yang akan menggantikannya di Asian Exhibition Games. Kon mengakui bahwa dia mundur karena cedera, tetapi meminta mereka tidak khawatir, dia sudah menemukan penggantinya. Orang itu adalah Kim Taehyun. Wartawan langsung membombardirnya dengan pertanyaan. Rumor tentang Fountain of Vitality menyebar luas. Beberapa menyebut bahwa Taehyun kini berada di level peringkat kekuatan nasional. Namun, seorang wartawan menyanggah, menyebut itu mustahil, bahkan di antara pemain peringkat S, hanya segelintir yang mencapai level itu. Peringkat kekuatan nasional diciptakan justru karena peringkat S terlalu rendah untuk menggambarkan kekuatan mereka. Taehyun mengambil mikrofon, memperkenalkan dirinya, dan menyatakan bahwa dia akan mewakili Korea dalam pertandingan pameran. Ia mengakui bahwa dirinya masih pemula dibandingkan perwakilan sebelumnya dan tidak bisa menjanjikan performa yang sama. Ia juga tidak bisa membuktikan kebenaran rumor soal peringkat kekuatan nasional. Namun, dia berharap ajang ini bisa menjadi tempat pembuktian dirinya. Di tempat lain yang gelap, seorang penjahat yang selamat dari Raid memohon ampun kepada tuannya. Namun, pria bertopeng itu menolak. Ia tidak butuh orang lemah. Bahkan melihat sampah,
Seperti itu masih hidup membuatnya marah. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk membersihkan sisa-sisa mereka. Pria bertopeng itu tahu bahwa mereka telah mengerahkan banyak sumber daya, dan meskipun upaya pembunuhan terhadap Kon gagal, seharusnya labirin tidak bisa diselesaikan. Satu benang merah yang menghubungkan semua kejadian itu hanyalah Taehyun. Jelas, pertandingan pameran tahun ini akan sangat menarik. Taehyun pun dibawa ke ruang pertemuan para pemain terbaik Korea, orang-orang yang akan bergabung dalam Exhibition Games. Saat ia masuk, semua perwakilan menatapnya. Jang Jin-soo, peringkat 7, berkata bahwa Taehyun sangat muda. Seo Hang-gil, peringkat 12, menganggap ini pasti bentuk pelanggaran sistem. Kwak Siang, peringkat 4, menyela dan mengatakan bahwa umur bukan masalah, yang penting adalah keterampilannya. Park Eung-jin, peringkat 3, mengakui bahwa ia memang memperkirakan Taehyun akan datang suatu hari nanti, tapi tidak secepat ini. Ketua tim duduk di kursi utama dan mempersilakan Taehyun untuk duduk. Pertemuan strategi untuk pertandingan pameran resmi dimulai. Pertandingan ini pertama kali dimulai ketika para pembela dari setiap negara di Asia berkumpul, tepat setelah abis pertama kali ditemukan dan orang-orang mulai awaken dengan keterampilan mereka. Saat itu adalah masa kekacauan total, di mana monster-monster besar bermunculan di seluruh penjuru dunia. Kini, pertandingan tersebut telah berkembang menjadi sebuah acara besar selama 7 hari, di mana perwakilan dari setiap negara bertarung secara bebas melawan monster. Mereka akan mengubah setiap pembunuhan menjadi poin, yang digunakan untuk menentukan siapa yang mencapai puncak klasemen. Karena ketakutan masyarakat terhadap monster dan manusia iblis begitu besar, acara ini dianggap sebagai bentuk perayaan atas kehancuran makhluk-makhluk itu. Namun, pada kenyataannya, pertandingan ini lebih mirip perang, sebuah ajang untuk mengukur kekuatan tiap negara, sekaligus alat diplomasi yang menciptakan citra positif melalui siaran pembantaian monster secara publik. Negara yang berhasil keluar sebagai pemenang akan menerima berbagai hadiah besar, item unik, kehormatan internasional, serta hak eksklusif untuk menyelesaikan dungeon tertentu lebih dulu. Taehyun merasa bahwa ikut serta dalam acara ini adalah keputusan yang tepat, dan sepertinya dia benar. Ratu Sucubus Rosaria tampaknya mengetahui sesuatu tentang keberadaan sang raja, tetapi ia belum bisa mengukur sejauh mana kekuatan Taehyun. Dan tentu saja, ia tak akan membocorkan informasi itu dengan mudah. Jika Taehyun ingin mendapatkan informasi penting tersebut, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Dan pertandingan pameran Asia ini adalah peluang emas, melawan para pemain terkuat dari berbagai negara, memenangkan hadiah-hadiah berharga, dan memperkuat reputasinya. Bagi Taehyun, acara ini adalah tambang emas, secara harfiah maupun simbolis. Taewook mengatakan bahwa ada masalah besar dalam tim mereka. Pemain-pemain peringkat utama masih belum kembali, dan yang lain seperti Dan dan Ah-hyung tidak bisa berpartisipasi karena urusan pribadi. Ini membuat tim Korea jauh lebih lemah dari sebelumnya, masalah yang harus segera mereka diskusikan. Sung Jin mengangkat tangan dan berkata bahwa mungkin masalah itu sudah terpecahkan, karena ada rumor yang menyebutkan bahwa Kim Taehyun kini telah menjadi aset level nasional. Semua orang langsung terkejut dan bertanya apakah itu benar. Namun, Taehyun dengan tenang membantahnya, mengatakan bahwa itu hanya rumor. Mereka tidak seharusnya mempertimbangkan sesuatu yang belum terbukti dalam perencanaan tim. Kekecewaan pun terasa menyelimuti ruangan saat mereka mulai mempertimbangkan opsi lain. Ketua tim akhirnya berdiri dan berkata bahwa mencari orang lain sebenarnya bukan ide buruk. Tidak seperti Jepang dan Cina, Korea memang kekurangan pemain level nasional. Tapi pertandingan pameran ini bukan pertarungan sampai mati, melainkan perburuan. Jika mereka bermain cerdas dan hati-hati, mereka tetap punya peluang untuk menang. Sung Jin, Kak Sung, dan Seo Hang-gil adalah pemain yang berpengalaman dalam pertarungan melawan monster di Abyss, dan bisa diandalkan. Sementara itu, Jin-soo, yang sudah banyak menghadapi manusia iblis, bisa mendukung Taehyun selama acara berlangsung. Dengan rencana yang sudah dirumuskan dan pertandingan pameran yang tinggal seminggu, sang ketua mengucapkan semoga sukses kepada seluruh tim. Seminggu berlalu. Kini,
Semua orang berkumpul di stadion besar, tempat upacara pembukaan pertandingan pameran Asia berlangsung. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Singapura, dan lainnya sudah bersiap untuk masuk. Namun, yang paling mencolok adalah tim dari Jepang dan Cina, yang masing-masing membawa pemain peringkat nasional. Jepang mengirimkan Ghost Blood, nama asli Nakata Shinji, pemain misterius dengan reputasi mengerikan. Cina tak mau kalah. Mereka mengirim 3 pemain dengan kekuatan nasional. Blood Blade, Li Feng. Super Speed, Ka Mingmin. God Force, Shin, pemimpin mereka yang berdiri di tengah dengan aura tak tertandingi. Di sisi lain, keluarga Taehyun menyaksikan semua ini lewat televisi. Mereka tidak bisa menutupi rasa pesimis mereka. Bahkan ada yang berkata bahwa Korea tak punya harapan. Namun, sepupu Taehyun tiba-tiba berteriak, marah kepada mereka. "Kenapa kalian menyerah secepat ini? Kalian seharusnya mendukungnya sepenuh hati. Sudah lupa siapa yang membelikan rumah ini? Siapa yang selalu memberi uang saku tiap kali keluar dari Dungeon?" Orang tua mereka hanya bisa saling berpandangan, bertanya-tanya di mana mereka salah dalam mendidik Taehyun hingga dia menjadi begitu serakah, tapi juga begitu kuat. Saat menunggu di arena, seorang wanita muncul di hadapan Taehyun. Ia berkata, "Kau pasti yang termuda di tim Korea. Aku sangat berterima kasih atas apa yang kau lakukan di Eastbourne." Wanita itu adalah Maiden Suci, Yoshikawa Rara. Ia sebenarnya berniat datang langsung ke lokasi waktu itu, tapi masalahnya sudah selesai sebelum ia sempat bertindak. Taehyun tidak menyangka dia akan menyelesaikan insiden itu sendirian. Di kehidupan sebelumnya, hal ini dirahasiakan dengan sangat ketat. Ia pun bertanya mengapa sang Maiden mengundangnya waktu itu. Rara menjawab, "Untuk mengucapkan terima kasih. Jadi, mengapa kau menolak undanganku?" Setelah pertemuan tim bubar, ketua menghentikan Taehyun dan memberitahunya bahwa sang Maiden ingin menemuinya. Meski niatnya belum pasti, ia memiliki kemampuan regenerasi hiper, dan bisa merawat luka Kon. Ketua menyarankan, tak ada salahnya jika Taehyun menemuinya sebelum pertandingan dimulai. Namun, Taehyun langsung menolak. Taewok terkejut. "Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Kon bahkan kehilangan lengannya untuk menyelamatkanmu." Ketua menenangkan suasana dan meminta alasan dari Taehyun. Taehyun menjawab, "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku tahu siapa dia sebenarnya. Dia bukan wanita suci, tapi makhluk busuk yang bersembunyi di balik fasad kesuciannya." Rara, yang mengamati dari kejauhan, tersenyum tipis. Dia tahu sesuatu, tapi tak masalah. Hari di mana dia menjadi milikku pasti akan datang. Ketika pertandingan pameran akan dimulai, seluruh pemain bersiap di arena. Namun, saat timer hampir dimulai, Alex Goh, pembawa acara dari Singapura, tiba-tiba dipenggal oleh Taehyun. Semua orang tercengang. Tim Cina dan Jepang segera mencoba menyerang Taehyun, namun rekan-rekannya berusaha menghentikan kekacauan dan menciptakan ledakan besar sebagai pengalihan. Ghost Blood tertawa gila. "Mereka melindungi pembunuh dingin? Kalian semua sudah gila." Tapi Taehyun maju dan berkata, "Aku membunuh manusia iblis." Dia lalu menunjukkan kepala Alex yang telah terpotong, dan mengungkap bahwa sebenarnya, Alex adalah KAI, manusia iblis peringkat S yang bertanggung jawab atas pembantaian di kapal pesiar mewah bertahun-tahun lalu. Hadiah $3 juta telah dipasang di kepalanya. Bukti, KAI memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Itulah yang ia lakukan untuk menyusup sebagai pembawa acara. Semua orang terdiam ketika identitas aslinya terungkap. Pertandingan pun tetap dilanjutkan. Ironisnya, karena KAI dikalahkan, tim Korea langsung mendapatkan 1000 poin pertama. Taehyun menjadi pencetak poin pembuka, dan memberikan semua kredit atas informasi ini kepada Nick Walkers. Sementara itu, dari kejauhan, manusia iblis lain memperhatikan Taehyun dengan rasa penasaran yang besar. Pertandingan pameran Asia akhirnya benar-benar dimulai. Dan semua orang menyadari, pertarungan kali ini akan mengubah segalanya. Ah Yung tidak menyangka bahwa dia akan tahu hal seperti ini. Tapi memang benar, dia sendiri tidak tahu mengapa Taehyun menyembunyikannya. Sebenarnya,
Dia sangat berterima kasih, namun jumlah panggilan yang mereka terima hampir membebani sistem mereka. Ini bukanlah cara asosiasi biasanya bekerja. Pasti, ini dilakukan secara independen oleh Taehyun. Di suatu tempat di kota, Taehyun sedang menghabisi lebih banyak manusia iblis. Saat itu, ia menerima panggilan dari Ah Hyung. Teriakannya hampir membuat telinganya pecah. "Kau terlambat. Kami hampir mati karena betapa sibuknya tempat ini," bentaknya. Taehyun menjawab dengan santai, berharap panggilan ini setidaknya menggunakan jalur aman. Ah Hyung mendesah. "Tentu saja tidak." Taehyun lalu menyampaikan dua permintaan. Ia ingin informasi tentang manusia iblis. Ia ingin penyelidikan terhadap seseorang. Ah Hyung tercengang. "Apa maksudmu? Kita tidak akan menang kalau kau terus melakukan hal berbahaya seperti ini. Kalau kita ingin menang, kita harus mengejar ikan besar, dan aku tahu siapa yang kau maksud, guil jahat." Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapan Taehyun. Seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Kimura Ren. Taehyun tidak menyangka akan bertemu seseorang di sini dan bertanya apa yang dia inginkan. Ren, dengan nada penuh kemarahan, berkata, "Aku di sini untuk menghukummu karena mencemarkan nama Maiden Suci." Taehyun terdiam, bingung dengan ucapannya. Kimura Ren adalah kandidat Jepang untuk pertandingan pameran, juga seorang pemain peringkat S, yang lebih parah, dia adalah fanatik yang menyembah Maiden Suci. Jika Nakata Shinji dikenal sebagai pendekar elegan dan presisi, maka Ren adalah kebalikannya, brutal, tidak terkontrol, dan suka menghancurkan. Namun, sehebat apapun tekniknya, pedangnya tak berguna jika tak bisa mengenai musuh. Taehyun terus berbicara di telepon dengan Ah Hyung sambil menghindari serangan Ren. Hal itu membuat Ren semakin frustrasi. "Kenapa seranganku tak mengenai? Apa kau mengejekku?" Ah Hyung berusaha mengingatkan Taehyun. Menargetkan guil jahat adalah pekerjaan gila. Asosiasi sudah mencoba berkali-kali. Tapi mereka menyerah karena kartel manusia iblis itu tidak bisa disentuh. Mereka punya koneksi ke dunia bawah tanah, politik, dan bahkan militer. Taehyun tetap tenang dan berkata, "Maka biarkan aku yang menyentuh mereka." Saat itu, ia melihat celah, menghindar, lalu menghantam Ren hingga terlempar tanpa senjata. Ah Hyung terdiam. "Kau benar-benar percaya diri. Aku punya cara. Satu-satunya yang kubutuhkan adalah kepercayaanmu." Ah Hyung terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Dia akan memberikan informasi yang dimiliki, meski sedikit. Termasuk satu petunjuk penting, 3 panglima perang, katanya. Mereka bukan bagian dari guil jahat, tapi jauh lebih berbahaya. Mereka menguasai kartel manusia iblis di seluruh Asia, termasuk dunia bawah dan politik. Dan, kami menemukan salah satu jalur kontak mereka. "Siapa?" tanya Taehyun. "Miyaki Kenji. Tapi dia tidak mudah dibuka mulutnya. Dan jika kita salah langkah, pertandingan pameran akan menarik lebih banyak musuh." Taehyun hanya menjawab, "Aku tahu tentang mereka. Dan aku akan menjatuhkan mereka semua." Ah Hyung tertawa kecil. "Kalau begitu, semoga setelah semua ini selesai, kau akan mentraktirku makan malam." Namun, saat itu juga, Ren bangkit kembali. "Apa kau meremehkanku?" teriaknya. Dengan marah, dia mengaktifkan teknik pamungkasnya, memotong semua indera Taehyun agar serangannya tak bisa dihindari. Tapi Taehyun tidak bergerak. Ia tidak terpengaruh sedikit pun. "Seharusnya aku tidak membalasmu, tapi sekarang, aku akan sedikit serius." Dalam sekejap, Ren terkapar. Tekniknya hancur. Jiwanya juga begitu. Di sisi lain, Priestes menerima kabar kekalahan Ren. Namun, ia sudah menyiapkan propaganda media untuk menyebut bahwa manusia iblislah yang mengalahkannya. Meski begitu, kondisi mental Ren benar-benar hancur. Ia terus mengulang-ulang satu kalimat. "Dia hanya sedikit serius." Dengan kondisi itu, Ren dipastikan tidak akan ikut pertandingan pameran. Priestes tampak tidak peduli. "Taehyun memang berbakat. Tapi aku masih punya cadangan." Ia membuka sebuah pintu sel gelap. Di dalamnya, seseorang dirantai ke dinding. Matanya kosong. Tubuhnya lemah. "Isaka Rohei. Sekarang waktumu untuk bekerja," bisik sang Priestes. Di Abis,
Pertarungan lain terjadi. Rekia, pemain peringkat S dari Filipina, menghadapi serangan brutal dari Sui Shen, pemain nasional Cina. "Kenapa kau melakukan ini?" teriaknya. "Dengan kekuatanmu, kau bisa menang tanpa membunuh siapapun." Sui Shen tersenyum datar. "Aku hanya menjalankan perintah ketua asosiasi." Rekia membelalak. "Ini gila. Apakah mereka ingin memicu perang?" Dia memerintahkan timnya untuk melarikan diri dan menyebarkan kebenaran. Dia akan menahan Sui Shen selama mungkin. Mereka patuh, dan beberapa saat kemudian, Rekia tewas. Sui Shen hanya menatap tubuhnya dan tersenyum. Tim Korea selanjutnya. Berita tersebar ke seluruh dunia. Ren dari Jepang disebut kalah karena serangan manusia iblis. Pemain Singapura ditemukan mati. Tim Filipina terpuruk. Namun, satu hal mengejutkan. Tim Korea berada di posisi pertama. Meskipun publik tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di kamarnya, Taehyun menatap layar televisi. Ia tahu, semua ini terjadi lebih cepat dari yang ia ingat. Di kehidupan sebelumnya, ini terjadi di hari ketiga. Artinya, waktu telah dipercepat. Pelakunya harusnya pemain nasional dari Cina, gumamnya. Ia tahu alasan mereka. Mereka ingin pamer kekuatan dan menyingkirkan lawan-lawan kecil, karena ambisi pribadi ketua mereka. Orang-orang seperti Priestes dan bajingan itu. Namun sebelum bisa merenung lebih lama, ketukan terdengar di pintu. "Siapa?" tanyanya. Jang Jinsu menjawab, "Keluar. Kita perlu bicara." Keduanya naik ke atap hotel. Di sana, Jinsu langsung memarahi Taehyun. "Apa yang kau lakukan saat upacara pembukaan? Kau bertindak semaumu tanpa mengindahkan kami. Bukankah kita seharusnya satu tim?" Taehyun diam. Kata-kata itu terdengar familiar. Tapi Jinsu belum selesai.